Ya pemirsa, dan kini kita ke berita terpopuler di hari ini. Untuk yang pertama ada nasib Gibran dan Bobi di PDIP. Ya pemirsa, status keanggotaan Bobi Nasution dan Gibran Rakabuming Raka sebagai kader PDIP akhirnya terkuak. PDIP dengan tegas mengatakan urusan keanggotaan Bobi dan Gibran sudah tutup buku. Hal ini diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto mengatakan DPC PDIP Kota Solo dan Kota Medan telah memberikan surat terkait tutup buku keanggotaan kepada Gibran dan Bobi. Hasto menegaskan saat ini PDIP fokus pada pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024, bukan lagi mengurusi Bobi dan Gibran. Sebelumnya, usulan pemecatan Bobi Nasution tertuang dalam surat pemberitahuan tertanggal 10 November 2023 yang ditujukan DPC PDIP Kota Medan kepada Bobi Nasution. Surat itu menyatakan bahwa Bobi Nasution telah terbukti melakukan tindakan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai dengan tidak mematuhi peraturan dan keputusan partai karena mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh partai politik lain. Sementara itu, Gibran resmi menjadi cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto, namun hingga saat ini belum ada surat keputusan dari DPC PDIP Kota Solo mengenai status Gibran. Dan kini kita ke berita terpopuler selanjutnya. Pemirsa, ada 7 perusahaan ojol yang gugur di RI. Beberapa tahun yang lalu, pasar ojek online atau ojol di Indonesia sempat ramai dengan pemain lokal maupun dari luar negeri. Namun banyak dari mereka yang akhirnya gulung tikar. Salah satu pemain besar transportasi online yang akhirnya harus angkat kaki dari Indonesia adalah Uber. Uber angkat kaki dari Asia Tenggara termasuk Indonesia pada 2018. Sejak itu mereka menjual seluruh bisnis kepada Grab sehingga mitra pengemudi Uber banyak yang berpindah ke platform Grab atau bahkan Gojek. Selain itu ada saingan terbesar Gojek dan Grab yakni Bluejack yang juga gulung tikar. Berbeda dengan kedua ride hailing tersebut, Bluejack mengenakan warna biru dan memiliki armada cukup besar saat itu. Ojek online lainnya yang akhirnya gulung tikar adalah Calljack, Ojekku, Topjack, Ladyjack, dan Ojek Argo. Dan kini kita ke berita terpopuler selanjutnya, ada Israel yang akui gagal, pemirsa. Israel mengaku gagal dalam meminimalkan korban jiwa di Gaza dalam perang melawan Hamas. Hal itu diungkapkan langsung oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Netanyahu pun merespon dampak pembunuhan ribuan warga Palestina oleh Israel sebagai balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober yang akan memicu kebencian generasi baru. Israel mengatakan tujuan kampanye militernya adalah untuk menghancurkan Hamas, adapun warga sipil Palestina menanggung beban terberat akibat kampanye militer Israel selama berminggu-minggu sebagai respon terhadap serangan Hamas yang menurut Israel menewaskan 1.200 orang, sebagian besar warga sipil. Menurut Israel, Hamas juga menyandera sekitar 240 orang dari berbagai negara sebagai sandera. Otoritas Kesehatan Gaza yang dianggap dapat diandalkan oleh PBB mengatakan setidaknya 11.500 orang telah dipastikan tewas dalam pemboman dan invasi darat Israel dan lebih dari 4.700 diantaranya adalah anak-anak. Dan berita terpopuler selanjutnya yang sudah kami pilihkan adalah surat Osama untuk Amerika Serikat. Surat lama pemimpin Al-Qaeda Osama Bin Laden menggegerkan dunia maya di tengah serangan Israel ke Gaza yang melibatkan Amerika Serikat. The Guardian bahkan terpaksa menghapus dari situsnya pesan berusia 21 tahun yang ditulis Bin Laden tersebut setelah pesan itu dibagikan beberapa juta kali di media sosial. Surat untuk Amerika yang ditulis Bin Laden mulai dibagikan di TikTok pada Selasa 14 November dan ini memicu perdebatan sengit tentang dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam perang melawan Hamas saat ini. Gedung Putih dengan tajam mengkritik fenomena online tersebut dan TikTok mengatakan pihaknya mengambil tindakan untuk menghapus unggahan terkait. Transkrip tersebut memuat pernyataan Bin Laden bahwa Amerika Serikat diserang pada 11 September 2001 karena dukungannya terhadap Israel. Tautan ke dokumen asli di situs The Guardian pun diganti dengan pernyataan yang mengatakan bahwa dokumen tersebut dibagikan tanpa konteks penuh. Di sisi lain, pemirsa, TikTok mengatakan di X bahwa mereka secara proaktif dan agresif menghapus konten ini dan menyelidiki bagaimana konten tersebut bisa masuk ke platform tersebut.